China 232 dulu. China 232. Yang ujung. Nah, ini ya untuk mahasiswa. Saya sudah menggunakan ini dulu ketika masih kuliah. Nah, ini bagus bagi saya. Ini juga menggunakan teknologi yang positif untuk belajar bahasa Inggris ya. Kalian pernah dengar podcast? Tahu kan? Sebenarnya podcast itu bukan seperti Deddy Corbuzier yang direkam. Itu bukan podcast. Podcast itu sebenarnya audio saja. Audio itu yang podcast beneran ya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba podcast jadi seperti video ya. Seperti yang kayak di Spotify. Ya, Spotify. Ya, yang lain lah, atau BBC gitu ya. Nah, ini coba di scroll down ke bawah sana. Ini salah satu website belajar bahasa Inggris yang otentik atau asli asli-aslinya, vocabulary-nya ya, atau frasa ya. Ini bisa kalian sign up, nanti kalian download podcastnya. Kemudian ada dialognya di situ. Ini sangat bagus, sangat otentik ya. Apa yang dipakai bule ini yang mereka masih muda ya. Masih ada website. Ini juga bagus, ada videonya, ada podcastnya, ada dialognya, ada penjelasan definisi setiap kata-kata yang diajarkan. Nah, ini penggunaan teknologi yang sangat bermanfaat ketika kalian ingin mengajarkan conversation, percakapan, baik itu ke orang dewasa ataupun ke remaja, karena dia isinya otentik. Sekarang kita lihat. Oke, ini untuk untuk belajar percakapan atau speaking conversation. Nah, sebagai mahasiswa otomatis kalian nanti akan membuat skripsi ya. Ada buat skripsi kan? Kita buka Elisif, mana Elisif? Saya dengar kedepannya ChatGPT akan terdeteksi oleh Turnitin. Kalian tahu Turnitin? Ya, alat deteksi plagiat. Ya. Sekarang boleh aman 2 tahun, 3 tahun. Tapi antisipasi ke depan ini ya akan bisa terdeteksi oleh Turnitin. Tetapi penggunaan ChatGPT ini selain kalian bertanya ya, kalian bisa ya dalam skripsi itu kan otomatis bahasanya harus akademik ya kan. Kami pun dosen sebenarnya nggak punya waktu untuk mikir sehari 2 hari atau beberapa jam untuk menulis gimana sih barangkali kata secara akademik. Ya, saya dapat ilmu ChatGPT, kita bisa ketik di sini, coba diketik send message itu. Nah, ketika kalian sudah punya teks yang bahasanya biasa atau bahkan dari terjemahan Google Translate, kalian bikin bahasa Indonesia dulu, terjemahkan Google Translate, kemudian masukkan di sini dengan kata kunci di depan please, coba ketik please revise, please bukan please ya, please revise. Hanya belajar dictation ini. Revise juga revise. Ada yang bagus ininya listeningnya. Please revise the text academically. Revise the text academically. The text academically. Jadi academically, C-A-L-L-Y, academically. Baru titik 2. Nah, baru titik 2. Nah, setelah ini baru kalian masukkan kata kalian yang kalian buat sendiri, ya. Karena dalam skripsi atau jurnal, kalian disuruh bikin jurnal kan nanti? Disuruh ya, ada disuruh bikin jurnal, ada. Nah, dalam jurnal itu kan bahasanya harus akademik ya. Apa sih bahasa akademik? Misalnya melakukan penelitian, bukan do research, tetapi ada tahu? Bukan do research, tapi conduct atau carry out research. Nah, itu bahasa akademik. Beda kan dengan bahasa biasa. Do research, tapi sebenarnya conduct research atau carry out research. Nah, setelah masukkan kata kunci ini, baru masukkan teks biasa. Ini penggunaan teknologi yang sangat positif. Yang negatif tadi, kalian murni meng-copy paste. Ya, jangan. Yang paling tidak mikirlah sedikit, gitu ya, mikir sedikit. Selama pengalaman saya ya,
memang kami sangat mengandalkan teknologi. Mulai dari mencari modul. Jadi kalau zaman dulu ya, ketika saya masih kuliah itu terpaksa harus beli buku di Gramedia misalnya. Buku grammar Betis Scamper itu, Scamper Azhar itu kan mahal itu, 100.000 lebih gitu ya. Tapi sekarang kita sudah bisa download dengan gratis melalui website Litgen. Dan banyak sekali website Litgen contohnya yang bisa kita pakai untuk mendownload e-books. Sekarang nggak perlu lagi kita beli ya kan, mahal-mahal. Kemudian itu salah satu modul. Kemudian juga tadi ketika untuk memberikan post test, saya kadang menggunakan quizzes.com karena mahasiswa lebih atau lebih senang ya karena ada gambar gitu ya. Udah bosan dengan dosennya ya quizzes lebih suka gambar dan lebih interaktif gitu ya. Ada scoreboardnya, ada suaranya gitu ya. Kemudian juga penggunaan seperti tadi podcast, karena kami juga integrasikan dengan podcast. Kemudian kalau dulu ketika pandemi ya kita menggunakan, terkadang kami menggunakan Google Meet, terkadang kami pakai sosial media seperti WhatsApp. Tapi lebih itu kemarin sampai ini, tapi tidak disukai oleh mahasiswa ya karena sangat terbatas. Tetapi dalam hal kontribusinya terhadap pendidikan itu sangat berkontribusi kepada guru, dan seperti yang saya paparkan tadi itu guru juga bisa mengakses jutaan lembar kerja atau worksheets, dan itu bisa kita pakai, kita download, print out langsung dari website penyedia materi atau kumpulan materi mata pelajaran kita, tanpa kita harus mengetik dari ulang. Ya kan? Sekarang kan kita pengen cepat gitu ya, pengen cepat, pengen gampang, tapi masih ada hubungannya dengan materi kita. Jadi kita sangat membutuhkan itu ke depan. Mau tidak mau kita harus mengadaptasi dan juga pandai untuk mengelolanya dengan benar. Seperti itu. Jadi dulu pas masa-masa Bapak masih jadi mahasiswa ini semuanya harus dengan buku. Ya, ya betul. Semuanya dengan buku, termasuk mencari ide skripsi. Itu salah satu tantangan yang terbesar ya, zaman dulu ya. Saya itu dapat ide skripsi di angkot. Di angkot baru saya dapat terlintas pikiran. Kenapa nggak bikin ini? Ya. Boleh Pak, boleh cerita-cerita pengalaman jadi tips sama kami gitu. Tapi sekarang kan sudah nggak begitu lagi ya. Sekarang sangat gampang, cari di Google, tinggal diketik atau menggunakan aplikasi tadi, Publish or Perish atau Elicit. Jadi tidak perlu berbulan-bulan untuk berhari-hari. 1 jam aja udah dapat ide skripsi gitu ya. Apalagi yang terbaru gitu. Nah, jadi mahasiswa sekarang nih banyak-banyak bersyukur ya daripada mengeluhnya, karena sekarang katanya susah lah carinya, nggak perlu segini sudah mengeluh kemarin, seperti itu sih. Nah, sekarang itu kelebihannya. Kita balik lagi nih ke opposite-nya, tantangan apa yang dialami tantangan guru-guru di Indonesia di tengah perkembangan teknologi pada saat ini. Kan pesat banget kan teknologi pada saat ini Pak. Nah, jadi tantangan untuk meningkatkan proses pembelajaran peserta didik itu seperti apa Pak? Ya, kalau kita berbicara mengenai penggunaannya ya dalam ruang lingkup pendidik, jadi kan kita berbicara organisasi ya, misalnya di kampus atau sekolah. Jadi mohon maaf kalau yang sudah senior itu ya, guru-gurunya, mereka nggak bisa menggunakan teknologi. Sementara sekarang itu udah zamannya menggunakan teknologi, dan akibatnya itu tidak memberikan motivasi pada mahasiswa dan siswa. Kemudian juga tantangan ke depan tadi, kita harus ya sebagai guru juga harus pandai memfilter. Kalau kita memberikan tugas pada anak murid kita harus pandai memfilter apakah jawaban tersebut diambil dari internet atau tidak. Ya, kita harus lebih pandai daripada siswa. Tulisan siswa itu ke Google, ke
kemudian kita masukkan tanda kutip, ya mungkin teman-teman belum tahu ya, tanda kutip di depan dengan tanda kutip di akhir. Nah, misalnya ada essay paragraf depannya learning English is difficult because bla 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 bla. Kita ketik itu di Google, masukkan tanda kutip di depan dan tanda kutip di akhir. Nanti di Google itu temuannya akan mengarahkan kita ke beberapa artikel yang sama persis kalimatnya seperti itu. Nah, itu salah satu strategi untuk mengetahui apakah anak didik kita itu menggunakan teknologi ya untuk tugas yang kita berikan. Jadi memang agak challenging ya. Sekali lagi itu harus dikuasai ya. Guru harus lebih pintar ya, daripada siswanya. Jangan sebaliknya. Saya rasa itu. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana nih jika ada kesenjangan antara guru dan siswa yang seperti kita bahas tadi, guru yang sudah tua, maaf ini, itu kan biasanya sulit sekali menggunakan media-media yang sudah ada sekarang ini. Jadi peningkatan siswa untuk belajar itu juga masih stuck gitu, itu gimana Bapak? Saya rasa kita bisa berkontribusi dalam hal kalau kita berada di sekolah tersebut ya. Kalau kita kebetulan berada di organisasi yang sama atau lembaga yang sama, ya, kita harus juga membantu mengajarkan penggunaan teknologi kepada guru yang lebih senior ya. Karena tidak bisa dinafikan ya, mereka juga harus belajar gitu ya. Maka mereka membuat laporan pun sekarang sudah menggunakan teknologi ya, laporan Didi ya kan, RPS segala macam sudah mengupload. Jadi lebih realistisnya jika kita sebagai pendidik lebih muda itu mengajarkan lah atau memberikan kontribusi kepada mereka. Berarti Pak, tiap dosen ini ternyata dia ngecek tulisan mahasiswa itu satu persatu di Google. Ya, satu persatu dengan randomly selecting certain sentences. Ya, randomly selecting certain sentences. Jadi saya kasih bocoran ini ya. Jadi kalian harus tahu juga, kami bisa mendeteksi apakah tulisan kalian itu dari Google atau tidak. Dengan caranya itu tadi. Dan kalian juga nggak bisa menghack cara itu, karena itu udah teknisnya Google gitu ya. Berarti pasti terdetek Pak? Pasti terdetek. Tuh, dengerin tak? Untuk yang sering copy paste sebenarnya nggak apa-apa, parafrasekan lagi. Nah, saya tidak jangan 100% ya. Ya paling tidak adalah referensi 1-2 kalimat saja, selebihnya kalian bikin kata-kata sendiri gitu ya. Jangan 100%, karena kalau 100% otomatis kan nggak dapat apa-apa ya. Bikin zero gitu nanti. Nah, apakah kami kan belum terjun nih Pak untuk mengajar, nah insya Allah ini kan satu pendidikan bidangnya. Nah, jika kita kembali lagi nih ke pembahasan yang tadi, untuk mengenalkan siswa-siswa SD atau SMP misalnya untuk lebih bermain lagi di teknologi dan media, apakah tidak ada dampak buruknya kepada anak-anak zaman sekarang ini? Ya, itu kan intinya harus kita batasi penggunaannya. Misalnya penggunaan games ya. Games itu juga kalau misalnya kita diberikan waktu 1,5 jam mengajar, jangan 1,5 jam itu kita habiskan untuk bermain games. Ya, karena masing-masing ada slot waktunya. Games paling 15 menit, 20 menit ya. Selebihnya bisa integrasikan dengan kalau anak-anak ya, mereka suka physical movement ya. Bergerak ya, belajar kata kerja misalnya dengan TPR, total physical response atau lain-lain. Jadi intinya selama kita masih di dalam ruangan mengajar ya, kita harus ada batasan waktu dan kita tahu persis penggunaan teknologi dalam kelas itu berlangsung berapa lama. Dan ketika mereka sudah di rumah, itu kembali lagi ke orang tua mereka yang menguasai, yang mengawasi mereka untuk menggunakan misalnya YouTube atau yang lain. Nah, jadi untuk calon-calon guru jangan whole time kita gunain untuk bermain media, tapi ada post activity-nya.
seperti itu. Dan juga kita lari nih ke mahasiswa yang sekarang lagi marak-maraknya banget untuk penggunaan AI. Pandangan Bapak tuh bagaimana untuk mahasiswa-mahasiswa yang selalu menggunakan atau juga sudah mulai ketergantungan ya sepertinya dengan pengaruh kecerdasan atau artificial intelligence ini, Pak, dalam sektor pendidikan tentunya. Ya, memang kita tidak bisa nafikan ya penggunaan seperti ChatGPT atau yang lain gitu ya. Tapi kami sebagai pendidik, kami akan meng-cross check apa yang mahasiswa tulis atau siswa tulis gitu ya. Apa yang mereka tulis harus mereka pertanggungjawabkan dengan menjawab soal yang kami ajukan gitu ya. Otomatis kalau 100% mengambil dari ChatGPT pasti kurang memahami ya. Mungkin tahu sedikit sisinya, tapi konteksnya atau ketika memberikan argumen pasti bisa lost, bisa blank gitu ya. Ya, nggak luasa. Baik, tadi kan juga Bapak sudah menjelaskan kan tentang AI tadi. Nah, sepertinya saya ada mendengar nih, takutnya karena Bapak bilang ya mungkin sekarang aman, tapi 2 atau 3 tahun lagi sepertinya sudah mulai kedetek. Itu gimana Pak? Apakah betul-betul jika kita mengambil dari AI itu tidak kedetek atau seperti apa itu? Kalau saat ini belum terdeteksi ya, karena memang sangat canggih penggunaan AI itu dan belum dideteksi oleh aplikasi perhitung LinkedIn. Tetapi kan banyak sekali sekarang pekerjaan online. Kalau kalian pernah dengar remote work, copy editing, itu menulis marketing promotion di social media, mereka menggunakan ChatGPT dan itu diterima sama user. Tetapi dari mereka sendiri, mereka juga khawatir katanya ke depan itu bakalan terdeteksi oleh mesin pendeteksi plagiat, karena ada beberapa perusahaan yang tidak merekomendasikan karyawan mereka yang bekerja secara remote itu menggunakan ChatGPT. Jadi suatu saat pasti akan terdeteksi dan itu berpengaruh terhadap prestasi kalian. Tetapi kalian bisa mengandalkan ChatGPT itu misalnya untuk mencari referensi ya. Satu yang nggak lucu dia yang saya pilih. Jadi lucu satu orang yang terbanyak kita pilih. 1, 2, 3. Oke, Mukhlis boleh maju ke depan. Ya, spinnya udah boleh disiapkan. Ya, kepada Mukhlis. Oke, sekarang yang di tengah ya, dari Kak Tony sampai Nitria, tunjuk satu orang untuk mengikuti permainan. 1, 2, 3. Kita tadi saja gitu ya, mainkan maju ke depan. Panitia dari tim A ikut main juga, jadi kita akan spin dulu. Boleh spinnya di start. 1, 2, 3. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Boleh spin dulu permainan. Oke, jadi saya sampaikan dulu how this game run. Oke, jadi di sini ada beberapa permainan, judul film yang biasanya udah ramah dengan kita nih. Ini ada scene Upin Ipin, yang Saleh, ada Upin Ipin Meme dan Susanti, GGS Aliando Darah Suci, dan Sound the Ship dan Piramli. Oke, yang pertama boleh maju, Mukhlis. Berarti ini memperagakan kita. Ya, nanti peragain, nanti ada ditunjukkan apa yang harus diperagain. Oke, boleh di spin, Mukhlis dapat yang menang. Oke, Mukhlis dapat Meme, Susanti, Piramli, dan karena ini melibatkan 2 orang, Mukhlis boleh pilih
Oke. Boleh, langsung pilih. I choose Amal. Ya, Muhammad Khairul Rahman boleh depan. Dan selanjutnya Intan boleh memilih film apa lagi yang akan diperagakan. Untuk spin boleh 1, 2, 3. Ini untuk Intan ya. Intan dari Soleh. Dan yang ketiga, satu poin kita. Satu poin kita. 1, 2, 3. Oke, kita jadi kalian darah suci. Yang pertama, Piramli dan Mimi dan Susati boleh ke depan. Kita ini dulu. Mulai filmnya semuanya sekarang. Ada kertas atau kain gitu soalnya PP kan. Gini nih. Oke, terserah siapa yang jadi Meme, siapa yang jadi Susati. Boleh kita dengarkan dulu ya. Itu tadi gambarannya aja, jadi saya potong. Jadi boleh langsung Amar dan Muklis ke depan. Kita beri tepuk tangannya dulu. Ya, boleh pakai mic-nya. Udah pegang mic satu-satu. Boleh diperagakan. Ada yang punya penutup mata? Udah pakai kacamata ya udah. Atau nggak topinya di belakangnya ditutup gitu. Ya bisa, susah ya udah nggak apa-apa pakein aja. Yuk kita mulai. 1, ya 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Ayo Susati, anak banyak muda, anak banyak sudah jalan tutup mata. Ulang negeri, anak tak heran, untuk anak tentu jalan. Kita jangan tinggal, cepat. Loh, Baik. Oke, tepuk tangan semuanya. Yang kedua, Intan. Intan dapat apa? Masuk dulu. Sikit lah. Tak kuasa aku. Nah ya, 1, 2, 3. Bapak L. Ini paling. Woi, kau. Tadi sembilan. Di susah. Ada apa lah? Masuk lalu demi apa? Jadi masuk dulu. Apa aku? Tepuk
masuk ke materi bisa, kita kenal dulu lah. Oke, ya, I would like to introduce myself. Ya, Mr. ingin memperkenalkan diri. Ya, as you can see, bisa dilihat ya di bannernya. Ya, my full name is, ya, nama lengkap Mr. juga Tama Widianto, SPD. Ya, but you can call me by, ya, Mr. Yuda. Bisa dipanggil dengan Mr. Yuda atau Bang Yuda, up to you. Ya, terserah, ya kan? Ya, I am 26 year old, ya, this August, Mr. 26, nanti pas Agustus nanti. Ya. But you look so young. Ya, that's why, ya. But that is why kenapa Mr. bilang, ya mau panggil Mr, mau panggil Abang, ya kan? Up to you, terserah. Fleksibel ya, Mas? Ya, fleksibel, ya. And then, ya, I live at Jalan Pramuka, Lorong Tarama, ya. Bisa tinggalnya di Pramuka, ya, Lorong Tarama, dekat kok, ya, dari kampus kita yang tercinta ini, ya. And I also one of the alumni, ya, misalnya juga salah satu alumni dari kampus kita yang tercinta ini. Tepuk tangan dulu dong. Ya. It is been a long time, ya, udah lama gak kesini dan tahunya udah, ya, so many improvements, ya, banyak perkembangan, Kangen ya, nggak sama kampus? ya, hah? Kangen nggak sama kampus? Ya, 50-50 lah. Siap. Ya. And then, ya, now, ya, sekarang Mister kerja, ya, I work as instructor. Mister bekerja sebagai instruktur dan or guru, ya, guru les gitu, guru kursus, and staff, ya, sebagai staff juga, staff administrasi di Effort International English Course IC, kantor pusat yang berada di Jalan Pemuda depan Asrama Haji. Nah, jadi, ya, Mister juga tahu di sini beberapa, ya, anak umrah, especially PBI, ya, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, ada juga yang belajar di tempat kami ini. Ya, jadi kursus kan, ya, Mister sekalian promo nggak apa-apa lah ya. Ya, sekalian promo. Mana tahu ada yang mau masuk, ya kan? Ya. Because actually this is important for you, ya. Juga penting kalian, ya, sebagai kalian, ya, terutama mahasiswa bahasa Inggris, ya. Nah, jadi kursus tempat Mister kerja ini, ya, Mister juga salah satu siswanya, ya kan. Sudah, ya, can bisa dibilang kursus bahasa Inggris yang pertama kali berdiri di Tanjung Pinang, ya. It has been established, telah berdiri sejak 1979, ya. Berdiri sejak 1979. So it can be said, ya, bisa dibilang 40 tahunan lebih, ya kan. Ya. Dan juga, ya, karena udah lama berdiri, ya kan, kita alumni, ya, dari kursus tempat kita ini sudah lumayan banyak, ya. Ya, ada yang kerjanya di bidang pemerintahan, ada yang swasta, ya. Dan salah satu alumni, one of the alumni that we know, ya, alumni yang salah satu, ya, dari kursus kami ini, ya, yang terkenal, yang sekarang menjadi pemimpin nomor 1 di provinsi kita ini, siapa? Ya, who is our governor? Siapa gubernur kita? Ya, Mr. Ansar Ahmad. Nah, Mr. Ansar Ahmad, ya, Pak Ansar itu juga salah satu alumni dari tempat kita ini. Ya, it is why kalau you nengok, ya, you dengar Pak Ansar ngomong bahasa Inggris, nah, itu bisa dibilang masih lancar, ya. Ya, apalagi, ya. Nah, ya, di sini juga di tempat kami ini, ya, ada juga di sini salah satu alumninya, ya, mungkin kalian pernah dengar namanya, ya, kakak tingkat kalian mungkin, ya, Rintik, ya, di sini, ya, anggota IMA, ya, tuh tambah sampai advance, ya. Jadi kenapa bisa bilang seperti itu, ya, kalian harus, ya, at least kursus lah, ya kan, pernah kursus. Karena apa? Ini juga pengaruh ke kaliannya nanti, pengaruh ke kalian, ya, terutama. Kalau kita hubungkan dengan, ya, tema kita tentang PLP, ya, mengajar bahasa Inggris, ya, mengajar bahasa Inggris itu susah-susah senang, ya, ya, mungkin, ya, narasumber kita yang pertama juga sudah, ya, merasakan
merasakan. Mister juga merasakan sendiri ya bagaimana itu susah senangnya mengajar bahasa Inggris ya, terutama bagi yang ya mohon maaf belum ada dasar sama sekali ya. Jadi ini kebanyakan semester berapa nih sekarang? Semester 4 semua ya. Nah ya kurang lebih berapa semester lagi tuh? 3 semester lagi lah ya kan, 3. Nah PLP kalian nanti akan terjun ke masyarakat ngajar ya. Jadi kalau bisa ya bahasa Inggrisnya itu diperbagus ya. Gak usah diperlancar kayak native speaker, kayak apa penutur aslinya ya kan. You mau kayak orang Amerika atau Inggris ya, ya itu terserah you, tapi ya, at least you bahasa Inggris you bagus aja ya, itu you akan ya apa istilahnya ya, dihargai ya semacam itulah ya kan, Dilihat lah, ya ya akan dilihat lah gitu, oh bagusnya anak ini nampaknya. Oke ya, saya rasa sekian lah short introduction dari Mister. Oke, Mister. Jadi hari ini kita bakal talk show ya tentang persiapan PLP. Jadi Sir, sebenarnya PLP itu apa sih dan kenapa sih PLP itu penting banget, Sir? Bisa jelasin mungkin? Oke, PLP or kita kepanjangannya itu dari pengenalan lapangan persekolahan or previously atau sebelumnya disebut dengan PPL. Ya, jadi dulu itu PLP disebutnya PPL atau kalau bahasa umumnya bahasa awamnya itu magang. And also in English it is called internship. Ya, internship ya sama artinya magang. Nah, jadi kalau dulu PLP itu disebutnya PPL, program apa pengenalan lapangan ya kalau nggak salah. Itu kemudian ya pas zaman Mister 2019 itu di Umrah ya, especially di kampus kita ini itu namanya berubah menjadi PLP. Sebenarnya ya PLP ini dengan PPL hampir sama, 11-12. Bedanya apa, Sir? Ya, hampir sama 11. Cuman bedanya ya dari dasar hukumnya juga ya kan? Dan juga nanti implementasi atau pelaksanaannya ya kan? Nah, PLP ini dibagi dalam 2 tahap. Dari gimana? Tapi topik utamanya di situ. Nah, itu juga persiapan materi itu setelah apa pas ya yuk pengenalan dengan sekolah yuk. Itu akan didiskusikan lebih lanjut dengan guru pokok masing-masing. Nah, seperti itu. Tapi materi tetap. Persiapan basic nih yang perlu kita siapin buat menuju PLP dan supaya kita lebih matang lagi karena bentar lagi kan kita pada semester tadi pasti bakal PLP kan. Ya, Mungkin ya. bisa dikasih izin atau bocoran sedikit buat supaya kita bisa lebih matang. Ya biar pas turun ke sekolahnya kalian nggak terkejut. Ya kan? Nah ini mungkin di kampus kita ini mungkin aturannya sama atau gimana bisa kurang tahu. Nah yang pertama ya, yang Mister alami itu sebelum PPL atau PLP, you have to pass, you harus lulus mata kuliah micro teaching. Nah, ecek aja begitu ya kan, tapi depan kawan gitu. Nah, gimmicknya kan, gimmick ecek. Jadi gurunya, dan kawan sekelas ini jadi murid-muridnya, ecek murid. You harus lulus itu. Karena kalau you nggak lulus itu mata kuliah, ya mohon maaf, you nggak bisa ikut PLP, bisa ikut magang. Ya. Bisa juga pengalaman ya kawan-kawan misalnya seperti itu, micro teaching nggak lulus ya PLP-nya nggak bisa maaf. Jadi pengulang lagi micro teaching itu. Nah, and then kemudian ya setelah micro teaching ya kalau di kampus nih kan, ya, terutama satu mental. Karena apa? You akan berhadapan dengan orang banyak. In this case dalam apa kasus ini ya murid dengan beragam tingkahnya ya kan, bentuknya ya perangainya ya kan, you harus siap mental ya. Jangan sampai ya
walaupun namanya magang, ya, praktek gitu di sekolah, jangan sampai sekali jatuh. Ya, entah 2 atau 3. Kalau Mister dulu megang 4 kelas, ya, 2 IPA, 2 IPS. Ya, di Mister magangan dulu, I took my internship at SMA Negeri 2. Ya, ada di sini yang alumni Semanda, gitu, ya. Beside Suci Grace, ya, she was one of my student during internship. Si Grace ini salah satu murid besar waktu magang, ya, di 11 IPS 4. Bandel nggak sih? Hah? Bandel nggak? Oke, dulu enggak sih, kan? Aman aja. Cuman kawan-kawannya yang lain, nah itu ampun, ya, yang beranikan diri yuk, ya kan? Beranikan diri yuk ke kelas yang begitu, kemudian gitu. Saya punya pengalaman nggak untuk menghadapi siswa-siswa yang istimewa? Ah, itu boleh. Nah, gimana tuh? Gimana kalau itu yang begitu? Siswa-siswa yang begitu. Contohnya apa? Contohnya kayak misalnya dia ini perokok, Oke. terus dia sering bolos belajar Mister untuk ke toilet lalu merokok. Itu gimana? Nah, ya kalau misalnya you yang dapat seperti itu, ya yang pertama coba you dekati dulu. Bertanya, ya, you kenapa sering bolos? You kenapa sering ketangkep? Ya, ketangkul ngerokok. Tuh. Kan coba you dekati, you kasih nasihat gitu ya kan, yang membangun semangat lah. Nah, tapi kalau misalnya sekali 2 kali muridnya seperti itu nggak ada, kalau Mister dulu megang 4 kelas, ya, 2 IPA, 2 IPS. Ya, di Mister magangan dulu, I took my internship at SMA Negeri 2. Ya, ada di sini yang alumni Semanda, gitu, ya. Beside Suci Grace, ya, she was one of my student during internship. Si Grace ini salah satu murid besar waktu magang, ya, di 11 IPS 4. Bandel nggak sih? Hah? Bandel nggak? Oke, dulu ke kelas yang begitu, kemudian ya you have to an approach, you harus ada pendekatan gitu, ya kan, ini muridnya perangainya kayak gini, you harus ngapain, ya menyesuaikan gitu, ya, jangan sampai ikut lah kan ke mereka, cuman ya you kasih yang ada approach pendekatan gitu, you kasih nasihat atau dibimbing gitu. Saya punya pengalaman nggak untuk menghadapi siswa-siswa yang istimewa? Ah, itu boleh. Nah, gimana tuh? Gimana kalau itu yang begitu? Siswa-siswa yang begitu. Contohnya apa? Contohnya kayak misalnya dia ini perokok, Oke. terus dia sering bolos belajar Mister untuk ke toilet lalu merokok. Itu gimana? Nah, ya kalau misalnya you yang dapat seperti itu, ya yang pertama coba you dekati dulu. Bertanya, you kenapa sering bolos? You kenapa sering ketangkep? Ya, ketangkul ngerokok. Tuh. Kan coba you dekati, you kasih nasihat gitu ya kan, yang membangun semangat lah. Nah, tapi kalau misalnya sekali 2 kali, ya bisa juga alami itu dulu waktu SMA, ya, guru sejarah ya, guru sejarah kelas 12 ya, itu ya penting lah kan kelas kami ya, jadi gurunya nggak mau masuk. Iya. Cuman ya dihindari lah. Iya, baik. Jadi selain persiapan materi juga persiapan mental ya, Mas. Ya, persiapan. Oh, aku takut ngajar, takut muridnya lebih pintar dari aku. Nah ya, kalau misalnya ya kita ketemu murid yang lebih pintar, Kalau nggak pandai ngajar, nggak mau ngajar, ya ini nggak mau ngajar, itu terserah you, up to you. Nah, tapi kan ya apa salahnya kan itu apa pengalaman you, experience namanya kalau pengenalan sekolah PPL, ya kan? Pengalaman itu. Di semester 7 itu ya ada beberapa MK mata kuliah yang memang
ya yang tersedianya cuma di semester 7 itu. Jadi you sambil PPL sambil juga kuliah. Ya, sampingannya kuliah, itu kan ambil mata kuliahnya. Ada tuh. Iya, tapi kami sekarang sepertinya udah kurikulumnya udah kurikulum merdeka. Jadi kami di semester 5 itu sudah pengajuan judul. Pengajuan judul. Jadi di setnya itu memang sampai semester 7 aja udah bisa keluar. Udah ini saya udah seminar gitu. Ya, betul. Ya kalau zaman Mister memang seperti itu. Ada beberapa MK ya sekalian diambil pas magang itu, pas PPL kayak misalnya itu ada CCU, Cross Cultural Understanding, ya Mister dulu diajar sama Miss apa, kayaknya. Kemudian ada English for Maritime, ya kan? Itu Mister waktu itu diajar sama Miss Dita, ya kan? Introduction to Literature sama Miss Dita juga. Nah, tetapi MK-nya ini kalau bisa, ya kalau misalnya ada yang keambil ya kan nanti, you sesuaikan dengan jadwal you magang nanti di PPL nanti. Ribet pasti. Ya, ribet sih ribet. Cuman ya kayak you curi-curi waktu lah gitu istilahnya. Kayak ya, kayak bisa dulu ya. Pas PLP itu hari Rabu dan Kamis, ya. Hari Rabu itu full Mister di kampus, ya kan, nggak ada ke sekolah. Nah, Kamis setengah hari di sekolah, sorenya ke Senggarang, kuliah apa? STMK, ya perjuangan. Ya. Jadi ya pandai-pandai lah waktu-waktunya ambil mata kuliah pas waktu. Kalau untuk tempat PLP atau PPL-nya ini misal apakah memang sekitaran Pinang aja atau ada yang bisa sampai ke Batam? Misalnya keluar gitu. Oke, ya pertanyaan menarik ya, interesting question. Kalau zaman Mister itu tempat PLP sekolahnya itu you pilih di SIPA itu ya kan? Itu ya sekolah itu lokasi sekolahnya itu sekitaran Pinang Bintan. Sekitaran Tanjung Pinang dan Bintan. Nah, cuman katanya setelah PLP-nya itu bakal dikembalikan ke lokasi asal kalian masing-masing, asal daerahnya. Apalagi ya tempat domisili KTP. Ya kayak pulang kampung, you misalnya dari kota. Nah, Batam. Oh, you dari Batam. Iya. Ya, you pilih magangnya di Batam. SMA 3 misalnya. Lalu alumni tempat alma mater sekolah you dulu bang, mungkin bisa. Lalu kalau misalnya ada mata kuliahnya gimana tuh Mister? Nah itu agak susah juga ya kalau misalnya prakteknya kayak gitu, kan apalagi magang di kembali ke tempat masing-masing, itu agak susah. Nah, kalau menurut Mister ya itu tadi kembali lagi ke Mister yang sebelumnya, you harus pandai-pandai ngatur waktu, curi-curi waktu. Ya misal aku satu hari itu di Pinang kuliah gitu. Ya perjuangan. Nggak ada yang nggak ada yang instan gitu. Oke, dari Mister sendiri ada nggak sih tips untuk memperkuat mental kita? Terus dulu pas Mister ini udah sebelum PPL melakukan sesuatu untuk supaya mentalnya itu tetap kokoh gitu di depan. Ya sebenarnya ya tips-tips seperti persiapan gitu. Misal tuh ada persiapan apa? Gak ada kayak hadapi murid itu ya di lapangan ya terserah ilmu gimana. Cuma satu ya itu yang kembali lagi ke poin Mister sebelumnya. You ada ini knowledge ya, ilmunya. Ya, jangan you ngajar tapi langsung ke teks, ke reading, ya writing juga. Ya, you baru masuk SMP ya, mungkin ada dari baru masuk SMP ya. Tiba-tiba belajar bahasa Inggris sudah langsung suruh buat kanan. Saya pernah punya pengalaman
pengalaman dia sama guru bahasa Inggris. Jadi mungkin dia tuh emang udah humor dan Nah, itu dia mungkin kayak sudah berada di zona nyaman, ya, zona nyaman bahwa ya datang ngajar, apa ceramah, ngasih materi, itu latihan. Lebih banyak kan praktek di dalam kelas itu, oral, speaking kah, listening kah. Biar telinga mereka ini juga tajam, terlatih, dia menonton. ya biar terbiasa. Lalu belakangan ada berita nih tentang guru itu di marketplace. Nah, coba bahas. Menurut saya gimana? Ya, mungkin kayak kalian pernah dengar juga sendiri. Ya lagi ini isu-isu yang hangat sekali. Ya. Guru ditempatkan di marketplace, serasa kalian beli barang di BJB. Ya, di BJB, dipilih gitu. Ya, ada keluar database gurunya kan, siapa-siapa aja kalian pilih. Kayaknya ini enak nih, ini enak gitu. Udah kayak milih barang aja kalian, kan. Nah, sebenarnya sih kalau menurut misal, ya istilahnya itu sih terutama kayak kurang tepat, kurang enak aja. You udah kayak barang dagangan, you kayak misalnya you mau jual kotak tisu di WJB gitu kan. Istilahnya aja sih yang gak enak. Cuma ini tapi mes terasa, ya kan, marketplace-nya itu ya mungkin dalam bentuk kayak website sendiri, ya kan, atau ya database, semacam database kayak Dapodik gitu, dengan data pendidikan gitu ya kan. Cuman ya istilahnya aja itu yang kurang enak. Perdagangan guru. Ya ada kayak guru itu jadi ya dijual beli gitu. Yang minat ke guru ini akun, ya kan. Yang nggak minat skip, Tukang pilih. nah tebang pilih gitu ya. Walaupun katanya kalau nggak salah itu tujuannya seperti itu karena biar pemerataan masalah, kalau nggak salah dengar. Supaya nggak ada yang jalur. Iya. jalan. Apa yang nggak ada yang timpang, ya kan. Satu sekolah gurunya kebanyakan, satu sekolah gurunya kurang. Nah, mungkin di satu sisi bagus, cuman ya di sisi lainnya juga yang kita harus perhatikan. Nah, iya guru di satu sekolah guru tuh ada yang kurang. Ya, kalau ya kayak komposisi siswa dengan gurunya itu banyakkan siswa daripada guru. Yang besar ini, waktu PLP ya, itu guru bahasa Inggris di Semanda itu cuma 3 orang. Tiga-tiganya megang 3 tingkatan. Satu orang megang seluruh kelas 10, satu orang megang kelas seluruhnya, satu orang lagi megang kelas 12. Bayangin lah, Gak efektif itu Pak. nah, ya kan, berapa satu siswa atau kan berapa kelas, 10 kelas, ya kan. Bayangin lah, bapak nggak meledak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya nih? Wah, masih pada semangat gak nih? Udah masih kan gak terpaksa, ini kayaknya lebih serius sih. Iya, sebelum Nah, jadi biar teman-teman gak pada ngantuk, kita berdua di sini bakal ngebawain sesi ice breaking. Ice breakingnya apa nih, Kak? Bentar dulu dong. Nah, sebelum kita kasih tahu ice breakingnya ngapain, boleh dong kita sapa kalian sekali lagi. Kalau kita bilang halo, kalian jawab hai ya. Kalau kita bilang hai, kalian jawab halo. Halo. Hai. Hai, halo. Waduh, harus semangat nih, supaya tepuk tangan teman semua. Oke, sebelumnya perkenalkan teman-teman panitianya juga dong, biar gak lepas. Ayo berdiri dong.
Aduh, apa nih ya? Oke, next one-nya Kak. Nah, how to play-nya, cara bermainnya, pemain pakai data fokus sambil dengan cepat nih. Pada ini mendapat jawaban yang benar, dapat hadiah sudah dikasih ya kalau kita jawabnya dengan benar ya Kak ya. Nah, jadi kebak gambar ini cocok banget buat kalian yang ngantuk, tadi bilangnya lapar. Karena ini kan butuh kefokusan kalian ya. Dan kalau kalian bisa jawab ini dengan benar, bakalan ada hadiahnya loh. Nah, jadi di tebak gambar ini kami bakalan mengadakan beberapa tebak gambar yang bisa kalian tebak. Nah, jadi siapa yang mau menebak atau menjawabnya, kalian boleh angkat tangannya ya. Ya Kak. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai aja kali ya biar cepat. Nah, jadi untuk tebak gambar yang pertama, siapa yang mau menebak duluan? Tunjukkan. Coba ya. Kita lihat dulu ya. Dua. Satu, dua, tiga. Oke, ayo boleh dong. Kalau nggak kelihatan boleh maju ya. Oke. Gak apa-apa kalau salah. Nanti kan ada beberapa tebak. Oke, jadi udah siap belum nih? Waktunya cuma 5 detik loh. Siap. Oke. Ayo tebak gambar yang pertama. Lagi. Oke. Waktunya cuma 5 detik ya. Ayo kita ikut sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Kritik tajam. Apa jawaban yang benar atau salah? Ayo silakan. Oke, silakan kembali duduk dulu. Nanti hadiahnya akan kami berikan di akhir acara. Oke, untuk selanjutnya nih siapa yang mau nih? Coba ini coba dulu ya. Ayo, partisipasinya semangat teman-teman ya. 1, duduk dulu nggak? Duduk dulu nggak? Nggak boleh
Ayo. Oke, Intan boleh maju. Mic-nya Kakak tolong diambil mic-nya. Oke, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Saya Putri dari saya. Oke, apakah Kak Intan sudah siap? Dan sudah. Oke, jadi tebak gambar yang keempat. Boleh dikit. Oke, kita hitung sama-sama ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dan judulnya? Raja Firaun. Ya. Oke, jawaban Raja Firaun. Gimana ekspektasi ya teman-teman? Oke, kita lihat ya apakah jawabannya benar atau salah. Dari tepuk tangan dulu dong. Oke, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan nama saya Hana Permata Sandi dari kelas K1. Oke, apakah Kak Hana sudah siap? Siap. Baiklah, tebak gambar yang kelima. Kita hitung sama-sama ya, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya? Baru main dulu. Kita lihat ya, jawabannya benar apa salah. Boleh selamat duduk dulu ya, hadiahnya akan kamu berikan di akhir. Kita lanjut nih. Lanjut Kak, lanjut Kak. Lanjut Kak. Oke, bentar ya. Akan banget tuh hitungnya. Oke. Oke, untuk selanjutnya nih ya. Kita akan jadi sampai mau hitung nih. Langsung cepet ya. 1, 2, 3. Oke, selamat lanjut. Kita lanjut. Oke, boleh dong perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dela dari K1. Oke, apakah Kak Dela sudah siap? Sudah. Boleh kan kita buka gambar yang ke-6? Oke, kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya guru. Solidaritas guru. Oke, kalian yang kalau jawabannya benar atau salah? Jadi bisa ganti saya. Yes. Boleh duduk dulu ya. Hadiahnya akan kami berikan di akhir. Kayaknya di sebelah sana tadi belum ada yang maju ya. Oke, habis itu bagian saya, bagian tangan ya. Itu tangan kita itu juga. Iya, kita itu ada yang itu tangan. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Is gak ada yang mau angkat tangan nih, serius. Gak mau dapat hadiah ya? Ayo. Siapa mau maju? Iya, Daus, suara maju Daus. Tangannya dulu Daus. Oke, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abbas dari kelas K2. Oke, apakah Kak Daus sudah siap? Sudah siap. Oke, boleh dong diganti ke tebak gambar selanjutnya? Boleh dong diganti. Nah, nih
Darah tinggi. Oke, kita lihat ya apakah jawabannya benar atau salah. Darah tinggi. Jawabannya benar. Boleh duduk terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjut kali ya. Lanjut kali ya. Lanjut ya. Lanjut ya teman-teman. Lanjut. Oke. Baiklah, untuk yang selanjutnya, siapa yang nomor berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Waduh, ya. Ya, tadi saya ulangi. Oke, oke. Oke Kak, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, nama saya Sela Safiani dari kelas K2. Kelas 1. Oke, apakah Kak Sela sudah siap? Siap. Baiklah, kita buka tempat gambar selanjutnya. Oke, kita hitung ya sama-sama. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? Pemimpin bangsa. Oke, kita lihat ke jawabannya benar apa salah. Baik, lanjutkan teman-teman. Lanjutkan. Tadi kan dari sebelah sini, terus dari sebelah sini. Kita yang ke tengah ya. Oke. Nah, siapa yang dari tengah? Yang mau maju? Kalau kalian ke kanan, kita yang tunjuk loh. Ayo. Ayo ke kanan. Ayo kalau kamu tunjuk nih. Oke, kita tunjuk aja kali ya. Kita tunjuk aja ya. Itu tuh kakak yang pakai baju putih tuh. Sudah maju ya. Kenalkan, nama saya Angel Lidiara dari K2. Tepuk tangan dulu dong. Baik Kak Angel, apakah kakak sudah siap? Oke, boleh dong kita kasih tempat gambar selanjutnya. Oke, apa nih Kak? Apa ini? Kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya? Petenis handal. Oke, kita lihat ya jawabannya benar atau salah. Benar, jawaban benar. Oke, kayaknya ini setelah ini yang terakhir ya Kak ya. Setelah ini yang terakhir nih. Ayo, kita coba ya. Kita coba dulu ya. 1, 2, 3. Ayo, siapa nih? Topi, boleh. Nggak mau topi. Oke, halo. Saya Taufik. Kelas K1. Baiklah, apakah Taufik sudah siap? Sudah. Oke, kita buka ya gambarnya. Oke, ini apa nih jawabannya Kak? Kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Bunga imitasi. Apa tadi? Apa tadi? Bunga imitasi. Bunga imitasi. Kita hitung ya jawabannya benar atau salah. Terima kasih. Duduk dulu ya. Terima kasih semua ya teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Sepertinya itu saja yang dapat kami bawakan di sesi ice breaking kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, lebih dan terkurang kami minta maaf dan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Elsa dan Kak Sasa. Ya, selanjutnya kita Tes, tes. akan mengundang narasumber kita, yaitu Bapak Taufik dan Yuda untuk maju ke depan karena kita akan sharing sesi
disebutkan? Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, angkat tangan, lalu sebut nama dan pilih mau bertanya ke Mr. Abdel atau Mr. Yuda. Dan untuk sesi Q&A kita ada waktu 30 menit. Nah, jika misalnya pembicara ingin menambahkan, misalnya dan ditujukan oleh Bapak Taufik, Bapak Yuda boleh juga jawab menambahkan. Ya, boleh langsung ke depan. Silakan, Mr. Ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Charlie Novian, mahasiswa semester 4 dari kelas K2. Pertanyaan saya itu kepada Pak Taufik. Jadi kan tadi sudah dijelaskan kan bagaimana maraknya penggunaan AI yang berlebihan. Jadi banyak siswa atau mahasiswa yang menggunakan AI secara tidak bijak gitu. Jadi dengan copy paste dan akhirnya dapat outcome-nya gitu. Kan tanpa ada proses belajar yang dimana kan kita harus merasakan langsung proses belajar tersebut. Jadi ya dengan penggunaan teknologi yang tidak bijak ini akhirnya jadi outcome yang buruk bagi siswa atau mahasiswa. Jadi pertanyaan saya itu menurut Bapak sendiri, apa sih pengaruh penggunaan AI secara tidak bijak terhadap critical thinking mahasiswa? Terima kasih. Karena memang kalau kalau bidang ilmu hukum misalnya ya, itu kan kita tidak bisa mengandalkan seperti tadi ya, penggunaan GPT, karena banyak berdebat ya kan, tergantung bidang ilmunya. Kalau bidang ilmu pendidikan misalnya, apalagi pendidikan bahasa Inggris, ya memang itu tidak karena secara kurikulum kita kan banyak kurikulum metode mengajar ya kan. Apalagi pengembangan materi, pengembangan kurikulum itu banyak materi yang harus kita koleksi. Mau tak mau kita harus punya koleksi. Kemudian kalau memang tadi terlalu banyak expose terhadap AI, ya otomatis critical thinking kita ini terbatas gitu ya. Kita tidak bisa berargumen dengan orang lain ya, apalagi kalau kita bicara masalah politik, contohnya ya, bicara masalah politik, bicara masalah pengembangan negara ya, pengembangan ekonomi segala macam, kita memang butuh gitu ya. Tetapi bagaimanapun juga AI itu bisa membantu untuk menambahkan opini ya, opini dengan mencantumkan beberapa referensi. Dan itu sekali lagi berpulang ke kita masing-masing. Apakah kita mau mengembangkan critical thinking kita atau cara berpikir kritis kita secara individu, ya, ataupun kita malas gitu ya, malas berpikir atau ingin mengandalkan murni 100% penggunaan ya. Mungkin secara itu atau kurang jelas sebelumnya. Atau bisa mau nambahin tentang AI ini? Ya sebenarnya ya Taufik tadi bilang ya seperti itu ya kan. Back again to yourself, kembali ke diri you sendiri. You mau ambil 100% apa yang dari AI itu ChatGPT ya, especially you mau ambil 100%, silakan, terserah you. Mau ambil setengah-setengah, silakan. Ya, once again, it back to yourself, kembali ke diri you. Gimana you memanfaatkannya, gimana you mengolahnya. Ya, saya rasa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Putri dari kelas 1. Pertanyaan ini mungkin diajukan kepada Mr. Taufik Abdel. Pertanyaan saya gini Pak, apakah ada aplikasi yang bisa kita akses secara offline untuk persiapan kita mengajar di daerah pelosok-pelosok di mana kita ketahui, seperti saya yang berasal dari Tambelan, itu jaringannya masih sulit Pak untuk diakses. Gitu sih Pak. Terima kasih Muti. Bapak boleh langsung dijawab? Ya,
bisa mengumpulkan referensi ya. Jadi sahabat tadi kan? Nah, Muti ketika berada di pimpinan mulailah mengumpulkan materi ketika ada kondisi tertentu. Nggak ada aplikasi offline yang bisa kita pakai untuk mengupload. Karena kan memang harus connecting ya, harus connecting. Itu. Iya. Jadi manfaatkan waktu ya jika berada di kota besar, mulailah mengumpulkan materi-materi atau referensi itu dibawa pulang ke halaman. Oke, terima kasih. Jelas ya Muti ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari yang di atas, Kak Tony, Kak Juan, yang lagi nyusun mungkin nih. Boleh dong kalau ada pertanyaan tentang PLP atau PPL atau yang lain, ada yang mau dipertanyakan? William Richardson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Richardson. Saya ingin bertanya langsung kepada Pak Buddha. Jadi kan saya ingin bertanya, di saat kita berusia. Oke, jadi di saat kita bakal PLT kan nanti kan harus tentuin dulu kan kayak permasalahan apa yang ingin kita kaji gitu, dan juga nanti ditentuin tuh gimana masuknya mau baik SMP maupun SMA. Pertanyaan saya, jikalau misalnya yang permasalahan yang kita kaji itu nggak ada, apakah kita harus bertanya kepada guru bahasa Inggrisnya tersebut atau kita tetap fokus kepada hal yang ingin memang kita kaji di sekolah itu? Terima kasih. Oke, thank you for your question. Makasih ya Julian. Ya, dia juga alumni dari kursus kami ya. William Richardson, yes. Terutama apa dia dari Bintang Center. Ya. So, how are you William? Long time no see. Alhamdulillah baik. Bisa gimana? Ya, alhamdulillah. Well, thanks. Okay. Ya, masalah ya. Kita ini kan juga related to penyusunan skripsi you nanti. Ya kan? Di pas you magang di PLP nanti you kalau istilah itu kan cari masalah gitu. Ya kan? Apa aja yang ada di sekolah itu. Ya kan? Nah, ya kalau menurut Mister saya sendiri ya topik atau masalah yang dihadapi di sekolah itu ya kalau misalnya apa yang bisa udah buntu nih kayak gak ketemu masalahnya gitu kan apa ya you bisa bertanya ke guru kamunya langsung, guru bahasa Inggrisnya itu for example ya. Jadi di sini siswanya ini kenapa mereka belajar bahasa Inggris mintanya itu kurang, karena kita tahu juga sendiri ya bahasa Inggris ya di sekolah itu yang mau belajar dengan yang tidak itu kebanyakan yang tidak ya kan, kayak angin lalu gitu aja kan. Jadi ya you can consult, you bisa konsultasi ke guru kamu gitu terhadap masalahnya itu, coba ya karena itu juga tadi bisa bilang ya pas you magang you PLP di sekolah itu you istilahnya cari masalah, bukan cari masalah you buat onar ya, buat pelaku yang negatif ya, bukan you masalah ya istilahnya apa ya you masalah apa yang dihadapi di siswa itu ya, dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. Oke, Mister rasa ya William ya. Ada that's all my answers ya, saya rasa cukup sekian. Kalau misalnya ada yang mau tambahin juga kita bisa topik ya, silakan. Mau ditambahin bisa topik? Oke, ada pertanyaan lagi dari angkatan 21, 20. Baiklah, semuanya sudah clear. Mungkin sesi Q&A kami tutup dan terima kasih untuk Bapak Abdel dan Mr. Buddha atas jawaban yang luar biasa. You may return to your seat. Thank you. Saya
Saya Natasha Fitri. Saya Eko Saputra. Kami pamit undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Master of Ceremony. Terima kasih kepada Natasha dan Eko yang telah membantu talk show kita pada hari ini. Berikutnya, sebagai tanda terima kasih dan bentuk apresiasi juga, kami mohon untuk maju ke depan dan kepada panitia dipersilakan untuk memberikan sertifikatnya. Mohon ketumpal A, B bisa langsung ke depan untuk penyerahan sertifikat kepada pemateri kita hari ini. Dan juga untuk dokumentasi untuk mengambil momen ini ya. Boleh langsung saja. Ya, sekali lagi 1, 2, dan 3. Ya, ya kita mulai penyerahan sertifikat dari ketua A kepada pemateri A dan ketua pelaksana B kepada pemateri B. Kita mulai dengan ketua pelaksana A kepada Bapak Taufik Abad. 1, 2, 3. Oke, salah. Kasih. Ya mungkin boleh foto bersama ketua sama ini lagi pegang sertifikat. Jadi berempat, Miss Hanifah boleh di depan, tolong. Ini boleh? Iya, ya. Dapat lagi. Oke. 1, 2, 3. Ya bagus sekali. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu yuk. Saya kembalikan ke sini. Dimohon kepada seluruh audiens untuk maju ke depan, kita akan melakukan sesi foto bersama. Kepada narasumber, harap ke depan terlebih dahulu. Audiens harap maju ke depan. Nanti jangan bubar dulu karena kita ada acara penutupan. Karena setelah ini kita akan mengadakan acara penutup dan penampilan dari teman-teman kita sekalian yang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Boleh ayo gabung semuanya. Semuanya gabung ayo. Ini jangkauan jauh soalnya. Ini di tangan kiri, yang kalian di tangan kanan. Oke, sekali lagi gaya bebas. Seceria mungkin. Influence dari teman kita yang sudah disiapkan dari jauh-jauh hari ya. Khusus waktu sekolah sampai tingkah ayo berubah ya betul mulai kita penampilan dulu ya. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penampilan dari tim A dan tim B. Kepada teman-teman kami persilahkan. Dokumen.
Kenapa? Kalau tahu ya, udah pasti banyak yang masih ada. Yang orangnya bukan ya.
Ibu guru